Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok kami akan menjelaskan tentang automata dan COVID-19. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Atifah Al-Khawarizmi, NPM 16117472. Yang kedua ada Gita Amalia Rizkina 12117567. Yang ketiga ada Iqfatur Rahman dengan NPM 12117831 di kelas 3K27. Automata. Apa itu automata? Ya, automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Automata berkaitan dengan teori bahasa formal. Selain itu juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima membangkitkan suatu kalimat automata berdasarkan aturan tertentu. Konsep bahasa dalam automata. Ada beberapa konsep-konsep bahasa yang ada di dalam teori automata, yaitu 1. Anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Yang kedua, kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Yang ketiga, bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. String adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Contoh ABC adalah simbol ABC adalah sebuah string. Simbol-simbol terminal contohnya seperti huruf kecil, simbol operator, dan simbol tanda baca. Dan string yang bercetak tebal contohnya adalah F dan else. Simbol-simbol dan terminal variabel seperti huruf besar ABC seperti sebagian awal string cetak miring. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol, misalnya pada gambar tersebut. Sifat-sifat automata. Sifat-sifat automata adalah kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang terima mesin tersebut. Setiap saat mesin dapat berada pada suatu status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena adanya perubahan input. Rangkaian input atau discrete pada mesin automata dapat dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh sebuah automata. Setelah pembaca input selesai, mesin automata kemudian membuat satu keputusan. Jenis-jenis automata. Yang pertama, automata berhingga deterministik. Yang kedua, automata berhingga non-deterministik. Yang ketiga, automata pushdown. Yang keempat, automata terbatas linear. Yang kelima, mesin Turing. Sekarang, yuk bahas apa itu COVID-19 atau virus corona. Apa itu COVID-19? Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Orang lanjut usia atau lansia yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki masalah medis mendasar seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker memiliki risiko lebih tinggi tertular penyakit tersebut. Proses penyebaran COVID-19.
Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan penularan flu. Tetes cairan tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan cairan tersebut dapat dihisap melalui hidungnya. Apa saja gejala COVID-19? Gejalanya yaitu demam, batuk, dan nafas yang pendek. The Center of Disease Control and Prevention (CDC) percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini 2-14 hari setelah terpapar virusnya. Bisakah pasien COVID-19 sembuh? Saat ini, belum ada pengobatan antivirus untuk menyembuhkan mereka yang terjangkit virus corona. Para pasien perlu mendapatkan perawatan medis ekstra untuk meringankan dan menghilangkan gejalanya, namun dapat disembuhkan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan ini? Pertama, gunakan masker bila demam dan batuk, serta terapkan etika batuk. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun dengan benar atau gunakan hand sanitizer. Tiga, hindari kontak langsung seperti bersalaman dan cium pipi kanan kiri. Keempat, hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Kelima, jika Anda merasa tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah atau Selanjutnya, untuk transportasi umum beroperasi pada jam tertentu saja dan penumpangnya juga akan dibatasi. Batasi menggunakan transportasi publik kecuali ada hal yang sangat mendesak. Dan yang terakhir adalah selalu ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi dari pemerintah. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan selama di rumah. Apa ya kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah? Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari. Berjemurlah di bawah sinar matahari minimal 15-30 menit setiap harinya agar tubuh mendapatkan vitamin D. Waktu berjemur yang baik adalah pukul 10 sampai jam 11 pagi. Yang kedua adalah berolahraga. Walaupun semua kegiatan dilakukan di rumah, masyarakat harus tetap melakukan olahraga, minimal melakukan senam agar tubuh tetap sehat. Yang ketiga, melakukan WFH atau work from home. Pekerjaan yang bisa dilakukan di kantor atau dimanapun dapat dikerjakan di rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Yang keempat adalah belajar atau mengerjakan tugas. Tidak hanya belajar,
dan mengerjakan tugas yang bisa dilakukan di sekolah atau di kampus juga dapat dikerjakan di rumah. Yang kelima, membaca buku atau e-book. Membaca buku atau e-book adalah salah satu kegiatan yang dapat menghabisi waktu luang selama di rumah. Selain itu, membaca dapat menambah wawasan. Yang keenam, melukis atau menggambar. Melukis atau menggambar juga kegiatan yang dapat mengisi waktu luang selama di rumah. Kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas. Yang ketujuh, membersihkan rumah. Selain untuk mencegah virus, membersihkan rumah dapat membuat rumah lebih bersih dan enak dilihat. Yang ke-8, berkumpul bersama keluarga. Untuk yang jarang berkumpul bersama keluarga, maka kegiatan ini dapat dilakukan. Antara anggota keluarga dapat mengobrol, bercerita, bercanda, atau bertukar pikiran. Yang ke-9, memasak atau belajar masak. Memasak atau belajar masak dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang juga. Selain membuat makanan untuk dimakan, kita mendapatkan pengetahuan tentang memasak. Sekarang sudah banyak sekali tutorial memasak di internet yang dapat diikuti. Tidak hanya membuat makanan berat, kita juga mendapat snack atau dessert. Dan yang terakhir adalah mengikuti berita tentang COVID-19. Selain melakukan banyak kegiatan seperti sebelumnya, kita juga harus mengikuti perkembangan tentang COVID-19 agar tahu kebenaran dan tidak hoax. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di rumah. Stay healthy, everyone. Tetap di rumah untuk membantu mencegah penyebaran virus corona ini.